Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hadirin ahli Jummah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan, kesempatan kepada kita di awal tahun 2002 ini kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan saja segala apa yang kita telah lakukan selama tahun 2021 itu adalah amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita mendapatkan suatu kebaikan pada waktu tahun 2021 itu adalah dijaga supaya pada tahun ini kita tetap lebih meningkatkan kebaikan kita itu sendiri. Tetapi kalau banyak kesalahan-kesalahan, dosa yang kita lakukan, maka kita harus cepat bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita selama itu. 1 tahun umur kita, usia kita bertambah, tapi hakikatnya adalah 1 tahun usia umur kita berkurang. Maka dari itu dunia terus laju meninggalkan kita, sedang akhirat laju menuju kita. Yang sudah kita alami sudahlah, itu semua menjadi pelajaran buat kita. Yang akan datang masih gaib, tetapi yang sekarang inilah masa kita, inilah yang harus kita pupuk. Karena kita tahu bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena bukan kita membawa harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, tetapi yang nanti dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal soleh kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas hadir rahimakumullah, kalau kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama tahun-tahun sebelumnya. Hampir 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian demi ujian. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi." Pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan rasa ketakutan. Dengan sedikit rasa ketakutan, terutama adalah rasa takut kehilangan jiwa, kehilangan harta dan lain sebagainya. Dengan adanya rasa ketakutan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sampai kita lupa bahwa itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan keimanan kita sendiri. Malahan kita terlena dengan dosa dan lain sebagainya. Dengan ketakutan itu sendiri sampai kita lupa dengan keluarga, lupa dengan teman dan lain sebagainya. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, memberikan satu arahan kepada kita dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim situn. Hak antara muslim dengan muslim itu 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaih. Maka ketika berjumpa mengucapkan salam, maka kita harus membalasnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malahan dalam hadis lain dikatakan kalau kita berjumpa itu bermusafahah, berjabat tangan. Tetapi selama 2 tahun ini jangankan kita berjabat tangan untuk ketemu saja, malahan jangan jabat tangan diganti dengan sikut, diganti dengan belakang anukan itu sendiri. Karena orang yang pada waktu berjabat tangan selama dia masih memegang jabat tangan itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita, karena kita merasa ketakutan hal seperti ini, jangankan dengan orang lain, keluarga sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri, malahan kalau seandainya akan dengan berjabat tangan dengan hanya begini saja, itu adalah suatu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi karena merasakan ketakutan itu padahal adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sendiri. Ini satu yang kita lakukan pada waktu kurang lebih 2 tahun, selama kurang 2 tahun ini sendiri. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Di mana diundang maka kita wajib untuk menghadirinya. Pada waktu itu selama kurang lebih 2 tahun itu sendiri, yang mengundang takut, yang diundang malahan lebih takut lagi. Jangankan kepada orang lain, anak sendiri datang ke rumahnya hanya hey dari dalam itu sendiri, pagar tidak pernah dibuka, malahan dikunci. Takut sekali datang orang ke rumah, datang untuk meskipun orang tua sendiri cukup dengan dadah saja. Itulah yang kita lakukan karena kita rasa takut dalam hal seperti ini. Padahal kalau kita betul-betul kita melakukan semua itu sendiri, Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berita gembira buat orang-orang yang sabar dalam hal seperti ini. Lakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap dengan ujian itu akan mengangkat derajat kita itu sendiri. Itu adalah rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa idastason hakapan sohlahu. Di mana orang datang dapat minta nasihat, maka kita harus menasehatinya. Itu mungkin tidak begitu banyak orang hanya dengan WA mungkin, dengan telepon dan lain sebagainya. Bagaimana saya lalu dinasehati. Tetapi yang keempat, wa idza atau sapahamidallah basamithu, di mana bersin orang itu mengucapkan alhamdulillah, maka harus dijawab yarhamukallah. Jangankan menjawab yarhamukallah, begitu mendengar orang bersin malahan lari, malahan ditakuti. Orang yang bersin itu bukan didoakan. Orang yang bersin lebih dijauhi daripada orang yang mengeluarkan angin. Orang yang bersin begitu dalam lingkungan orang semua pudar karena bersin itu sendiri. Bukannya kita mendoakan, malahan kita menjauhi kepada mereka itu sendiri. Itulah kesalahan-kesalahan. Kita melanggar aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditentukan supaya kita berbuat kebaikan dalam antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima, idza marido fa'uduhu. Di mana sakit maka dijenguklah, didoakan. Allahumma rabbana mudhibal ba'si anta safil asifa
illa. Jangan datang saja tidak. Karena dengan ketakutan itu sendiri, jangankan kita menengok orang yang sakit, jangankan mendoakan orang yang sakit, mendapat kabarnya pun juga kita takut untuk datang menengok kepada orang yang sakit itu sendiri. Itulah yang kita lakukan selama kurang 2 tahun itu sendiri. Maka pantas dalam hari ini kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu diakui atau tidak, kita harus merasa bahwa kita itu terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, wa idza mata atba'u. Di mana meninggal, maka harus kita mengantarkannya. Waktu saya itu sampai anukan sendiri, teman saya yang begitu dekat, seorang yang anukan sendiri begitu dapat kabar bahwa dia meninggal dunia, lalu saya tergopoh-gopoh datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya dikunci. Lalu datang ke masjid, kemungkinan nanti akan disolatkan di masjid. Masjid pun juga tertutup. Maka saya diberitahunya bahwa beliau itu sudah dikuburkan tadi malam. Hadir rahimakumullah. Jangankan orang lain yang mengantar anak, keluarganya sendiri tidak mengantarnya. Inilah hadir rahimakumullah. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada para jamaah, mari kita untuk sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita telah melanggar aturan Allah Subhanahu, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga yang selalu, jangankan aturan Rasulullah, aturan Allah Subhanahu wa taala sendiri banyak kita langgar. Umpamanya dalam kita beribadah mahdoh, tapi alhamdulillah kami perhatikan kalau di Istiqomah selama 2 tahun ini terus menerus jamaah itu full. Tidak pernah ada jamaah yang sampai ketinggalan. Maka dari itu kami berterima kasih. Mudah-mudahan kami doakan dengan keteguhan para bapak dan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian semua. Dan datangnya di Istiqomah itu sendiri, setiap langkah kaki kanannya diangkat 1 derajat, dan setiap langkah kaki kirinya diampuni 1 dosa. Dengan berkumpulnya di tempat berjemaah di tempat ini selama 2 tahun ini, Istiqomah tidak pernah ada sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul-betul kita harus jaga dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Memang betul kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, prokes kita jaga, tetapi aturan Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan dalam hal seperti ini. Maka pantas dalam surat ini katakan wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita merasakan takut dalam hal seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolongnya, dan Allah akan mengangkat derajat kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika ingin supaya nanti Allah tetap mencintai kita, orang-orang di sekitar kita mencintai kita dan lain sebagainya, dan kita tidak punya rasa takut untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Al-Qur'an di Al-Imran ayat 3, Qul in kuntum
ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, jika kamu begitu mengikutiku, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ada musibah, bukan kita berjauh, kita takut, tapi ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanamkan dalam diri kita itu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita. Maka selain Allah mencintai, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, maka hal seperti ini kita betul-betul tawakal, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan itu. Masuk Islam itu udhulu bisilmi kaffah, jangan setengah-setengah, tapi betul-betul masuklah kepada Islam itu dengan keseluruhannya. Bukan hanya kita memilah sampai kita itu dalam hidup dan kehidupan itu sendiri, akhirnya karena ketakutan dunia tidak kita tercapai, akhirat apalagi. Maka dari itu jangan sekali-kali karena urusan dunia sampai kita lupa kepada urusan akhirat. Maka pantas kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, kita mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi orang yang selalu berbuat durhaka, takut karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah akan memberi doanya terus diangkat, Rabbana atina fid dunya, tapi tidak mungkin Allah akan mendengarkan hal seperti itu. Tapi orang yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku bis sunnati inda fasadi ummati lahu ajrun syahid. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku pada waktu umatku rusak, senang kepada kemaksiatan, maka baginya pahala seorang syahid. Ini yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, juga surganya, pasti ia berupaya sekuat tenaga mengamalkan segala amal perbuatan yang baik yang sekiranya bisa mencapai harapannya, seperti iman, salat, puasa, zakat, haji mabrur, dan lain-lain amal saleh yang baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtial anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka dari Tuhannya ialah surga yang kekal, yang mengalir padanya sungai-sungai. Mereka akan kekal padanya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terlalu merasa takut dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tenang dan kita melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak sekali
orang yang bukan minta ampun kepada Allah, selain berlomba-lomba mengejar ampunan dari surga, tidak sedikit manusia berlomba mengejar kebencian Allah, sebagaimana Allah telah berfirman, wa taro katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aqlihimul suh labi'sa ma kanu ya'malun. Dan engkau melihat tidak sedikit dari mereka orang-orang kafir, mereka berlomba-lomba dalam kedurhakaan dan permusuhan, dan mereka suka makan yang haram. Sungguh jelek apa-apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, kul inni nuhitu an a'budalladzina tad'una min dunillah. Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang mengikuti, tunduk kepada orang-orang yang mengajak kepada selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang nyata dari Tuhanku, dan aku diperintah supaya aku berserah diri kepada yang menciptakanku seluruh alam. Inilah hadirin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan saja tahun yang telah kita jalani adalah jadi ibrah, jadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, yang baiknya kita jaga dan kita tambah melakukan kebaikan pada tahun ini. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita, dan kita pun juga ridho pada apa ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampunan, dan kita mendapatkan janji Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu dengan penuh kesadaran. Hentikan semua itu supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini kita mendapat ketegasan bahwa siapa saja, baik perorangan maupun kelompok, kalau mereka mengajak beribadat kepada selain Allah, mengajak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti kemauan mereka, berarti kita menambah banyaknya orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tetap istiqomah dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak melaksanakan segala perintahnya. Banyak orang yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad tetapi ia tidak mau melaksanakan sunnahnya. Banyak orang yang dapat membaca Al-Quran tetapi sayang ini ajarannya tidak dilaksanakan. Banyak orang yang mengakui beragama Islam tetapi amal perbuatan sehari-harinya berasal dari agama lain, sedangkan agamanya sendiri tinggalkan. Malahan dianggap salah karena bertentangan dengan adat kebiasaan. Banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi sama sekali ia tidak mempunyai minat untuk menghidupkan Islam, malah justru sikapnya mengarah kepada mematikan Islam. Banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi bersifat memusuhi Islam.
Ia tidak mau menerima hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Banyak orang yang mau masuk surga tetapi tidak mau mengamalkan segala persyaratan untuk masuk surga. Dan banyak orang yang enggan masuk neraka tetapi anehnya yang dilaksanakan itu justru amalan-amalan neraka. Banyak orang yang menyatakan bermusuhan dengan setan tetapi yang dilakukan adalah justru perintah setan itu sendiri. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saja dalam hidup dan kehidupan yang sekarang ini adalah untuk kita. Tahun inilah adalah untuk kita beramal sebaik-baiknya supaya kita tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar suara yang menyeru kepada iman, berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang baik. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Mu, dan janganlah hinakan kami di hari kiamat. Sungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, kepada kedua orang tua kami, dan orang-orang mukmin seluruhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.